Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Tiga kesalahan Frank Lampard ketika menghadapi West Ham. 1. Kacaunya bek tengah. Apabila Antonio Rudiger dan Andreas Christensen dianggap merupakan kombinasi bek terbaik Chelsea, jelas posisi empat besar akan terancam. Rudiger seharusnya bisa bereaksi dengan lebih cepat untuk kembali ke posisinya. Demikian juga dengan Christensen. Gol pertama West Ham yang dicetak oleh Thomas Soucek adalah karena para bek tidak bisa mengantisipasi bola mati tendangan sudut. Ini adalah PR yang belum selesai karena kelemahan ini sering terlihat di pertandingan sebelumnya. Kemudian untuk gol kedua dan ketiga West Ham, keduanya juga tidak bisa menjaga posisinya dengan baik. Michail Antonio lolos dari pengawalan dan mudah menceploskan bola di depan gawang. Sementara golnya Andriy Yarmolenko adalah dari serangan balik yang cepat. Kedua bek Chelsea tadi terbukti tidak berguna sama sekali dalam 3 gol yang dihasilkan West Ham. 2. Salah pasang striker. Tammy Abraham jelas merupakan pilihan yang salah untuk pertandingan seperti ini. West Ham selalu menggunakan banyak pemain saat bertahan, dan Abraham tidak memiliki apapun untuk mengalahkan pertahanan rendah. Dikawal ketat dan tak bisa mengambil banyak langkah. Seharusnya Oliver Giroud lah yang menjadi starter. Kesalahan Lampard adalah tidak menempatkan pemain Prancis itu lebih awal. Mungkin dia sedikit bersimpati dan tidak mau melakukan hal yang sama seperti pertandingan sebelumnya, yaitu ketika Lampard menarik 3 pemain Chelsea pada babak pertama melawan Leicester. 3. Memasang Alonso. Klub manapun yang memiliki ambisi untuk berlaga di Liga Champions seharusnya tidak perlu memasang Alonso. Dia sangat buruk dalam penempatan posisi. Dia tidak bisa berlari. Dia tidak bisa bertahan dan dia hampir tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang bek sayap. Ini bukan pertama kalinya pemain asal Spanyol tersebut meninggalkan posisinya dan menjadi pemain terakhir yang datang jika sedang bertahan. Bisa dipahami, Alonso maju untuk berusaha meraih kemenangan di 5 menit akhir. Tetapi sebagai bek kiri, ia juga harus bisa kembali dengan cepat. Usai kalah, Chelsea tetap prioritaskan Kai Havertz ketimbang membeli bek tengah. Menurut laporan Express, Chelsea telah memutuskan akan terus memprioritaskan Kai Havertz ketimbang penandatanganan bek tengah meskipun kalah 3-2 dari West Ham. Frank Lampard sekarang sedang menghadapi pertempuran besar untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Meskipun bek tengah dianggap biang kekalahan ketika menghadapi West Ham, The Blues tidak mengejar bek tengah saat ini. Namun sebagai gantinya, mereka bertekad akan merekrut bek kiri terlebih dahulu. Selain 2 bek tengah, Marcos Alonso juga bermain sangat buruk ketika melawan West Ham beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, Lampard kabarnya ingin mendaratkan pemain Leicester Ben Chilwell di akhir musim. Kurt Zouma akan dijual? Frank Lampard perlu memperkuat pertahanannya di musim panas ini. Menurut laporan Athletic, pelatih Chelsea tersebut harus segera memutuskan siapa pemain yang akan dilepas demi memberikan ruang bagi pemain baru. Seperti yang kita ketahui, penggemar The Blues cukup kecewa dengan penampilan Marcos Alonso, Antonio Rudiger, dan Andreas Christensen dalam pertandingan melawan West Ham. Namun, dalam laporan yang sama, tidak satupun dari ketiga pemain tersebut yang akan meninggalkan Stamford Bridge. Sebaliknya, Kurt Zouma bisa menjadi salah satu pemain yang mungkin pertama keluar. Zouma sempat bermain reguler selama paruh pertama musim ini. Namun, pemain berusia 25 tahun perlahan mulai kehilangan posisinya. Lampard sendiri kabarnya ingin mengontrak bintang West Ham, Declan Rice, yang akan diplot sebagai pemain tengah.
Selain itu, Lampard mungkin diberikan keuntungan lain karena Declan Rice juga bisa berperan sebagai bek tengah. Untuk mengakomodasi kesepakatan tersebut, Zouma diharapkan menjadi korban yang tidak beruntung. PSG kabarnya telah ditawari kesempatan untuk mengontrak Kurt Zouma karena tim Perancis tersebut mungkin akan kehilangan Thiago Silva di musim depan. Zouma yang sebelumnya juga dikaitkan dengan Tottenham Hotspur akan dibanderol dengan harga 27,1 juta pound sterling selama jeda transfer musim panas ini. Chelsea targetkan Lucas Digne sebagai alternatif Ben Chilwell. Frank Lampard telah menetapkan Ben Chilwell sebagai target nomor 1 di lini belakang. Tetapi Chelsea tetap harus mengeksplorasi opsi-opsi alternatif karena Leicester memegang teguh nilai valuasi bek sayap mereka yang nilainya mencapai 75 juta pound sterling. Menurut laporan ESPN, Chelsea sekarang merencanakan pergerakan untuk pemain Everton, yaitu Lucas Digne, sebagai alternatif yang lebih murah daripada Ben Chilwell. Namun tampaknya Everton akan menuntut biaya tinggi untuk pemain Prancis yang dulu dibeli dari Barcelona hanya sebesar 18 juta pound sterling pada tahun 2018 silam. Digne adalah sosok yang populer di Goodison Park dan telah memberikan kontribusi yang nyata di Liga Premier selama 2 tahun bersama The Toffees. Jorginho bersedia meninggalkan Chelsea di jendela transfer musim panas. Gelandang Italia tersebut belum bermain 1 menit pun sejak sepak bola Inggris kembali. Meskipun The Blues sudah bermain dalam 4 pertandingan, pasukan Frank Lampard meraih 3 kemenangan berturut-turut termasuk kemenangan 1-0 atas Leicester di perempat final Piala FA. Sebelum tergelincir ke kekalahan yang tak terduga melawan West Ham pada hari Rabu silam. Jorginho adalah pemain pengganti yang tidak digunakan selama pertandingan karena Chelsea menang atas Manchester City dan Leicester, sementara ia diskors untuk pertandingan di Liga Premier pertama melawan Aston Villa. Menurut laporan Area Napoli, kurangnya aksi pertandingan bisa mendorong pemain berusia 28 tahun tersebut keluar dari Stamford Bridge, meskipun Lampard sendiri kabarnya tetap ingin mempertahankannya. Sementara itu, sang agen pemain juga merasa ragu Jorginho bisa keluar, mengingat harga yang tinggi dan dampak ekonomi di pasar transfer karena coronavirus. Chelsea incar 2 nama kiper baru untuk menggantikan Kepa. Menurut beberapa laporan, Chelsea tertarik pada Mike Maignan dan Alphonso Areola. Kedua kiper tersebut telah diidentifikasi sebagai pengganti potensial untuk Kepa Arrizabalaga, menyusul kekalahan 3-2 melawan West Ham. Hingga saat ini, Chelsea belum membuat keputusan tentang masa depan Kepa, menyusul sejumlah penampilan yang tidak konsisten musim ini. Kondisi Kepa diperparah dengan pertahanan Chelsea yang terlihat begitu ambyar. Alhasil, Kepa dikaitkan dengan kemungkinan pinjaman 2 tahun di Valencia, sementara nama-nama sejumlah kiper penggantinya mulai bermunculan. Chelsea kabarnya tertarik dengan kiper Lille, Mike Maignan. Tetapi The Blues harus bertarung dengan Tottenham untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 25 tahun itu. Selain Mike Maignan, Chelsea diyakini sedang memantau kiper PSG Alphonso Areola. Kiper tersebut kabarnya akan kembali ke Paris ketika masa peminjamannya di Real Madrid berakhir, dan PSG tampaknya tidak punya niat untuk mempertahankannya. Hanya saja Chelsea tidak sendirian dalam memantau Areola. Newcastle kabarnya juga tertarik untuk merekrutnya. Christensen bantah ingin pergi dari Chelsea. Belakangan beredar kabar bahwa Christensen akan meninggalkan Stamford Bridge. Hal ini menyusul situasi kontraknya yang semakin menipis di tim London Barat. Namun ia membantah kabar tersebut. Pemain berkebangsaan Denmark tersebut telah mendapatkan tempat kembali di bawah asuhan Frank Lampard setelah sebelumnya kesulitan bersaing di era Mauricio Sarri. Christensen mengakui kehidupan di bawah Sarri kadang-kadang sulit, namun dia tidak pernah sekalipun ingin pergi. Christensen mengaku kalau dia mencintai klub.
Ia merasa senang dan berharap akan mendapatkan kontrak lagi. Untuk itu, ia bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk Chelsea selama sisa kontraknya di London Barat. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I'll see you in the next video. Stay safe everyone!